Halo semuanya, kali ini saya akan ajak jalan-jalan ke kota wisata Batu. Di sini ada tempat wisata baru namanya Mikotopia. Lokasinya ada di daerah Bumi Aji, tepatnya di Jalan Raya Tulungrejo. Ya, kira-kira 100-200 meter sebelum rest area Desa Tulungrejo. Kalau dilihat dari area parkirnya ini luas banget teman-teman. Jadi bisa menampung mungkin 200-400 mobil kali ya. Nah, di bagian depan pintu masuk itu seperti taman ya, cuman memang belum selesai dikerjain, jadi belum ada tanamannya sama sekali, masih berupa tanah dan masih ditata itu batu-batu, terus tanaman-tanamannya itu masih ditata. Tapi view-nya dari depan itu udah keren banget. Jadi areanya itu sangat instagramable, jadi banyak spot-spot foto yang bagus. Belum masuk aja kita udah disediain spot-spot foto yang keren banget dari sudut manapun. Ini backgroundnya keren banget, warna-warni, bentuk kayak apa ini ya, kubah-kubah istana-istana gitu. Untuk tiket masuk selama uji coba operasional ini masih free, tapi ada juga tiket tambahan untuk wahana terusan ataupun tiket-tiket untuk per wahana. Jadi teman-teman kalau masuk banyak banget loket-loket yang bisa dituju untuk beli tiket terusannya. Kalaupun nggak beli terusan, di dalam itu juga banyak tiket-tiket yang dijual untuk per wahana. Nah, ini kita beli tiket yang terusan agar bisa coba berbagai wahananya. Tiketnya seperti gelang seperti biasanya. Jadi kita harus pakai gelangnya di tangan dan nggak boleh sobek, nggak boleh rusak. Sebagai tanda bukti kita udah punya tiket. Di dalam sini juga banyak istana-istana yang berwarna-warni, bisa jadi tempat spot foto di mana-mana. Tapi untuk di taman-tamannya ini masih tandus ya, jadi belum ada tanamannya karena masih masa uji coba. Lagi proses penanaman tanaman-tanamannya. Semoga nantinya kalau udah tumbuh tanamannya udah ada semuanya, ini malah kelihatan keren banget kayak di negeri dongeng. Nah, di area ini tuh ada area teduh ya. Jadi kalau kita baru datang terus tiba-tiba hujan, kita nggak akan kehujanan karena ini ada area kayak apa ini, kayak hanggar pesawat gitu ya. Jadi gede banget, terus di dalamnya itu juga banyak wahana-wahana permainan, terus banyak kafetaria, orang jual makanan, banyak tempat untuk istirahat, duduk-duduk, beli souvenir, itu juga banyak. Jadi karena Batu ini cuacanya labil, kadang hujan, kadang panas gitu, mungkin itu kali ya. Jadi banyak tempat-tempat yang teduh yang bisa dibuat untuk berteduh kalau misalkan tiba-tiba hujan. Memang tempat ini beda dari biasanya ya. Biasanya kan ketika masuk itu kita masih banyak jalan-jalan untuk menikmati wisatanya, tapi di sini begitu masuk itu banyak kursi untuk duduk-duduk ataupun duduk di bawah. Jadi seakan-akan memang udah prepare kalau cuaca di sini tuh memang sering berubah-ubah. Banyak tempat yang teduh, jadi kalau tiba-tiba hujan bisa menampung seluruh pengunjung yang ada di sini untuk nggak kehujanan. Jadi, nah yang menarik di daerah permainannya ini karena ini kota Batu yang konturnya naik turun. Jadi ketika kita mau masuk ke area yang penuh dengan permainan ini, kita posisinya masih di atas gitu. Jadi kita bisa melihat seluruh permainannya ini dari atas gitu. Ada apa aja di sini kita bisa tahu. Jadi kita hanya melihat satu. Dan karena kita kesininya hari kedua uji coba ini dan pagi hari, tempatnya masih sepi banget, nggak crowded, nggak ada desak-desakan. Sebenarnya di sini wahananya banyak banget ya, tapi kita nggak mau naikin semuanya karena ya butuh adrenalin yang tinggi. Akhirnya kita pilih naik ini biang lala raksasa karena menurut kita biang lala ini ketika posisinya ada di puncak, ini adalah posisi yang paling tinggi di antara wahana permainan yang lain. Jadi kita langsung naik aja karena antriannya memang nggak terlalu banyak. Terus cara naiknya ini kayak kereta gantung di Taif. Jadi keretanya biang lalanya ini muter terus kita harus naik dengan cepat dan bergantian dengan orang yang turun karena biang lalanya nggak berhenti sama sekali. Nah, dari dalam sini kita bisa lihat semua wahana di lokasi ini dari atas, bahkan parkiran aja kelihatan. Tuh, selain kelihatan wahana-wahananya, view-nya juga bagus banget, kelihatan pegunungan-pegunungan di kota Batu. Ya, walaupun sedikit mendung dan berkabut ya.
kalian yang punya adrenalin tinggi bisa coba permainan-permainan yang lebih ekstrim daripada biang lala ini. Jadi jangan sampai kalian gak nyoba semua permainannya. Yang bikin beda dari tempat wisata lain, kalau di sini tuh walaupun cuacanya panas, tapi kita nggak pernah keringetan. Kenapa? Karena ini datarannya tinggi banget dan udaranya tuh dingin banget. Mungkin lebih dingin di sini daripada di Jatim Park ya. Jadi walaupun kita aktivitas itu pun keringetan pun nggak akan terasa panas banget gitu, nggak akan terasa kepanasan gitu. Karena udara aslinya udah dingin walaupun belum hujan gitu. Di area bawah ini ada tempat seperti teater ya, jadi ada kursi-kursi yang berundak-undak seperti di Uluwatu itu. Jadi ada performan, di bawah itu ada lantai yang datar, mungkin dijadiin untuk tempat-tempat atraksi atau performance show nantinya ya. Jadi kita bisa duduk melihat performan di depan dengan view pemandangan kota Batu di belakangnya. Nah, selain di area food court tadi, ada banyak tempat berteduh di area permainan di bagian bawah ini. Jadi teman-teman kalau jauh dari area food court, kita bisa berteduh di beberapa titik yang udah disediain. Tapi jangan lupa untuk bawa payung juga ya, karena tidak menutup kemungkinan hujan di sini deras banget dan kita posisinya pas lagi naik wahana, terus tiba-tiba hujan. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, di bagian atas ini selain ada masjid, di sebelahnya itu ada area yang sedang dibangun. Kalau dilihat dari tulisannya ada water park dan go-kart. Jadi nantinya tempat ini akan ada water parknya. Kebayang kan airnya kayak gimana dinginnya nantinya? Oh iya, di sini juga ada buggy car ya. Jadi buat kalian yang pengen muter-muter tanpa capek, kita bisa naik mobil ini. Namanya Wirawiri. Jadi kita diajak muter-muter. Kapasitas penumpangnya mungkin sekitar 8-12 orang. Terus ada penutupnya juga, jadi kalau tiba-tiba hujan kita nggak kebasahan. Nah, setelah 2,5 jam kita bermain di tempat wisata ini, kita akhirnya mau pulang dan kita bingung nyari jalan keluarnya. Ini jalan pulangnya di mana gitu. Kita sempat tanya security, Pak, ini keluarnya lewat mana? Dan ditunjukkan jalan ini. Tapi ternyata memang jalannya belum jadi. Karena ini baru 2 hari, jalannya itu masih separuh paving, separuh tanah gitu. Dan sebagian masih diperbaiki gitu. Sempet sanksi juga sih mau keluar. Bener nggak ini jalannya gitu. Mungkin itu dulu video dari saya. Kita tunggu grand launchingnya. Dan jangan lupa untuk datang ke Mikutopia.